rahimakumullah. Tadi sudah kita bahas tentang syarat-syarat sah membaca Al-Fatihah dan juga beberapa catatan penting tentang Al-Fatihah. Ini masuk kepada sunnah-sunnah. Sekedar sahnya sudah, kita ingin menghiasi Fatihah kita ini dengan kesunahan. Yang pertama, membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah ini disunnahkan sebelum kita membaca Al-Fatihah. Namun ada syarat Al-Fatihah ini menjadi sunnah. Yang pertama, jika tidak takut luput bacaan Al-Fatihah, maka perhatikan. Kalau kita sholat zuhur atau asar yang kita nggak kenal imamnya ini orang yang baca doa iftitah atau tidak, ada kekhawatiran kalau membaca doa iftitah, khawatir nanti Fatihah itu belum selesai imamnya rukuk. Kalau ada kekhawatiran seperti itu, maka doa iftitah tidak disunahkan. Ya. Nah, yang kedua, dan jika bukan pada salat jenazah. Salat jenazah walaupun namanya salat, tapi tidak dianjurkan padanya doa iftitah. Ada satu catatan yang sering tersalah orang pada salat Idul Fitri dan Idul Adha. Mana tahu di sini ada ustadz muda ataupun ustadz tua yang kadang menjadi khatib Idul Fitri atau Idul Adha. Diingat bahwasannya ketika salat Idul Fitri dan Idul Adha tetap disunnahkan baca doa iftitah. Tapi kapan bacanya? Bacanya itu sebelum takbir ziyadah. Bacanya setelah takbiratul ihram, sebelum takbir ziyadah. Sebelum takbir yang 7 kali. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, seterusnya sampai wa ana minal muslimin. Baru takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sering kita dapati imam tuh kayaknya habis takbiratul ihram nggak lama langsung takbir ziyadah. Kayaknya nggak baca doa iftitah, ataupun memang kurang paham ini baca doa iftitahnya kapan atau gimana. Nah, ini sudah dijelaskan, membaca doa iftitah saat Idul Fitri atau Idul Adha itu setelah takbiratul ihram, sebelum takbir ziyadah. Nah, yang kedua, kesunahan dalam membaca Al-Fatihah adalah membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu disunahkan. Kemudian kesunahan berikutnya adalah berhenti di setiap ujung ayat. Berhenti di setiap ujung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ini sunnah. Kalau ada yang memang satu nafas, terawih yang memang mau ekspres, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sampai. Kalau ada memang yang buat begitu bagaimana? Ya itu sah-sah saja. Tapi kalau dibilang pahalanya, jelas pahalanya itu lebih banyak kalau dipotong per ayatnya, diberhentikan setiap ayatnya. Nah, ada satu catatan di dalam beberapa kitab, di antaranya kitab Irsyadul Ibad, kitab Fathul Mu'in juga insyaallah ada nanti. Nah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bagusnya jangan ada waqaf, jangan ada berhenti. Dari siratal ladzina an'amta 'alaihim. Biasa kan berhenti di situ kan. Nah, tapi di dalam beberapa kitab-kitab mazhab Syafi'i dianjurkan untuk lanjut saja. Maka setelah ihdinas siratal mustaqim, tarik nafas agak panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bagusnya jangan diwakafkan di situnya. Nah, kemudian membaca amin setelah Al-Fatihah.
Ini jangan sampai diluputkan karena fadilahnya besar. Rasulullah bersabda, "Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika." Barang siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya imam dan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu hanya dengan bermodalkan amin. Dikuatkan suaranya bagi laki-laki untuk membaca amin. Kemudian bagi makmum sunnah membaca Al-Fatihah setelah amin bersama imam pada salat jahar. Jadi makmum itu kapan bacanya? Kalau ukuran sahnya, ini ukuran sahnya, mau duluan dari imam boleh, mau barengan sama imam boleh, mau setelah imam juga boleh. Bisa makmum baca duluan Fatihah dari imam? Bisa. Imamnya masih baca doa iftitah, makmumnya sudah baca Fatihah. Sahkah itu? Sah. Atau imamnya baca Fatihah, barengan dia pun baca Fatihah, sah juga. Tapi yang paling afdol setelah imam baca Fatihah, waladdallin, amin, barulah makmum baca Fatihah. Nah, maka nanti akan ada pembahasan setelah amin itu imam jangan langsung baca surah, saktah dulu. Saktahnya itu artinya berhenti dulu sejenak, tapi di sini bukan sejenak, saktahnya saktah tawilah. Habis waladhdallin amin, tahan bacaan. Setelah itu dirasa cukup, makmum udah selesai, maka lanjutlah baca Fatihah, baca surah, mohon maaf. Jadi maka tadi alhamdulillah kawan-kawan sudah kasih contoh. Nah, jadi waladdallin amin. Tapi sebenarnya itu bukan diam, jadi baca aja surah yang mau dibaca nanti, kuat baca sir dulu. Misal mau baca Al-Hakumut Takasur, biar ada kerja baca. Setelahnya baru Al-Hakumut Takasur baru dibaca kuat, setelah dibaca pelan supaya tidak benar-benar diam, karena sholat ini nggak bagus kalau memang diam. Nah, jadi maka kalau seandainya kita mau barengan sama imam ya boleh, tapi afdolnya setelah imamnya baca Fatihah. Nah, ini maka enak kalau dapat imam yang ngerti, habis sholat walin amin dia kasih jeda, kita baca Fatihah. Tapi kadang imam yang ngerti, makmumnya nggak ngerti. Nah, ini ngapain imam berhenti lama kali habis Fatihahnya? Bingung kali dia milih surah apa nih? Padahal dia ngasih jeda untuk supaya kita baca Fatihah. Nah, ini maka kita udah paham kalau jumpa imam-imam yang agak jeda panjang berarti imam ngaji insyaallah. Nah, kemudian apalagi kesunahannya membaca surah setelah membaca Al-Fatihah. Nah, jadi setelah baca Fatihah sunnah baca surah. Sunnah dalam membaca surah ini, nah, sesuai urutan mushaf. Jadi ini diperhatikan, jangan kebalik-balik, yang dulu didahulukan, yang belakangan dibelakangkan. Kalau rakaat pertama baca Al-Hakumut Takasur, ya rakaat kedua yang di bawahnya. Jangan rakaat pertama udah Anas, terus rakaat kedua yang mau baca apa di bawah Anas? Al-Fatihah lagi gitu, balik ke awal. Jadi setelannya harus pas. Jadi kalau rakaat pertama itu surah A, maka yang di bawahnya lah pilihannya. Jangan sungsang, afdolnya seperti itu. Tapi perhatikan, ini hukumnya adalah sunnah. Kalau ada imam yang terbalik-terbalik begitu ya udah tetap sah. Nah, tapi alangkah indahnya kalau dia perbagus dengan urutan yang sesuai. Kemudian dan mualah, apa yang dimaksud mualah di sini? Yakni surah rakaat kedua adalah surah yang tepat berada urutannya setelah surah di rakaat pertama. Tadi Isya pas, rakaat pertama Bang Zaki baca Al-Qari'ah, rakaat kedua baca Al-Hakumut Takasur, pas tuh Al-Qari'ah di bawahnya Al-Takasur. Cuma tadi maghrib lupa mulahazonnya, lompat jauh bagaan. Bang Ali
Nah, rakaat pertama ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, rakaat kedua 3 aja. Berapa tuh yang topatnya? Nah, harusnya inna a'tayna awalnya. Ya, betul. Jadi itu aja. Nah, kelompat. Itu sesuai urut apa masanya. Tidak sungsang, tapi nggak mualah, terlalu jauh lompatnya. Bagusnya tepat yang di bawahnya. Nah, jadi maka hafal juga lah urutan-urutan surah itu biar memang bagus bacaannya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah itu tadi contohnya, jika rakaat pertama dibaca surah At-Takasur maka rakaat kedua Al-Asr. Dan disunnahkan surah rakaat pertama lebih panjang dari surah rakaat kedua. Nah, ini juga diperhatikan. Jadi 3 sunnah nih. Nah, urutannya sesuai, jangan sungsang, tepat yang berada di bawahnya. Dan bagusnya surah rakaat pertama itu lebih panjang dari surah di rakaat kedua. Maka jangan salah setel lagi. Rakaat pertama udah inna a'tainakal kautsar, itu rakaat pertama. Rakaat kedua mau pilih apa surah lagi yang lebih pendek dari itu? Nggak ada. Nah, jadi ya udahlah di bawahnya aja. Di bawahnya itu ada qul ya ayyuhal kafirun, lebih panjang. Sah-sah saja, tapi kita sedang bicara mau dapat yang afdolnya. Nah, kecuali nah, memang pada surah-surah yang ditentukan oleh Rasulullah, seperti salat Jumat. Rakaat pertama sabbi isma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu rakaat keduanya lebih panjang, tapi memang dipilih oleh baginda Nabi seperti itu. Jadi udah, itu nggak ada masalah. Nah, ingat ini imam-imam Jumat, khatib-khatib Jumat, jangan pilih surah-surah lain. Dah, rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Jangan karena antum hafiz, rakaat pertama surah Ar-Rahman, rakaat kedua lanjutannya. Dah, udah ikuti sunnah itu saja. Nah, maka memang dikatakan oleh para ulama yang menjadi imam itu yang paling afdal adalah yang faqih sebelum yang qari ataupun hafiz. Kenapa? Karena salat ini kaitannya dengan hukum fikihnya itu banyak. Nah, maka ini insya Allah setelah antum ikut daurah fikih salat ini, kalau bacaannya udah beres, tambah lagi ilmunya begini, insya Allah bisa lah dah jadi imam. Karena tahu urutan-urutannya, tahu sunnah-sunnahnya. Nah, kemudian yang berikutnya, menjaharkan artinya mengeraskan. Nah, perhatikan sebelum kita lanjut, ada 2 istilah dalam bacaan sholat. Pertama sir, yang kedua jahar. Apa itu sir? Sir itu bacaan yang hanya didengar oleh telinga kita sendiri. Jahar itu apa? Jahar itu adalah bacaan yang sampai kedengaran orang lain. Nah, di sini sunnah menjaharkan atau mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surah bagi laki-laki yang menjadi imam ataupun yang sholat sendiri pada 10 sholat. Perhatikan, ada 10 sholat yang kita dianjurkan untuk mengeraskan bacaan. 10 sholat nih. Pertama sholat subuh, imam sholat sendiri kuatin bacaannya. Kedua 2 rakaat pertama maghrib. Ketiga 2 rakaat pertama isya. Nah, keempat sholat Jumat, kuatin bacaannya. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat tarawih, sholat witir tapi bulan Ramadan saja, itu sunnah kuat. Sholat gerhana bulan dan sholat istisqa, ini adalah sholat-sholat yang dianjurkan kuat. Kadang datang pertanyaan kepada kita, atau nanti dari anaknya, atau dari muridnya, atau dari jamaahnya, Ustaz, kenapa maghrib, isya, subuh itu dibaca kuat, sementara zuhur, asar dibaca pelan? Kenapa begitu? Kenapa nggak kuat saja semuanya? Maka jawabannya ini bisa dari 2 sisi, sisi historis, sisi apa itu? Tarikh, pelajaran sejarahnya. Ada juga dari sisi tasawufnya, tapi dari sisi tasawufnya itu sulit. Ada istilah tajalli rahmah, tajalli jalal, itu agak sulit. Nah, akan jelaskan tentang dari sisi sejarahnya saja, bahwa
salat ini diperintahkan ketika Rasulullah masih di Mekah. Dan di Mekah orang kafir Quraisynya itu kejam-kejam, jahatnya luar biasa. Ketahuan ada orang masuk Islam disiksa, ketahuan ada orang nyembah Allah disakiti. Maka ketika datang perintah salat ini, itu mereka salat masih sembunyi-sembunyi. Kalau mereka baca kuat di zuhur, itu pada saat siang hari banyak orang kafir keliling sana sini. Mereka bisa disakiti. Asar pun juga masih ramai orang di sekitar mereka, orang kafir. Tapi begitu maghrib, ini orang-orang kafir Quraisy sudah pada pulang ke rumahnya. Begitu Isya, orang-orang kafir Quraisy sudah pada tidur. Begitu subuh, mereka belum bangun. Jadi maka kalau dikuatin suara masih aman di 3 salat ini. Maghrib udah pada pulang ke rumah, Isya udah pada tidur, subuh belum pada bangun. Maka di situ orang Islam silakan kuatkan suaranya. Maka dipelihara sampai sekarang. Dipelihara sampai sekarang. Kita bacanya seperti itu. Kalau anaknya kritis, muridnya kritis, tanya lagi. Oh gitu Ustaz. Iya. Emangnya orang-orang kafir itu salat Isya, pas salat Isya itu tidurnya cuma 2 rakaat pertama aja? Kan enggak, tidurnya kan sampai akhir. Kenapa kita baca salat Isya-nya yang kuat cuma 2 rakaat pertama aja? Waduh, kacau lagi. Pikir udah berakhir pertanyaannya. Rupanya masih lanjut. Kalau ini mau nggak mau memang jawabannya dari sisi tasawuf. Kenapa salat Isya dan Maghrib itu yang dikeraskan cuma 2 rakaat pertama saja? Para ulama mengatakan, para sahabat, salafun salih, ulama-ulama terdahulu itu kalau sholat benar-benar khusyuk. Banyak yang kalau udah mau sholat itu pucet. Kenapa? Grogi, merinding luar biasa, kayak orang yang mau di sidang skripsi, kayak orang yang mau di sidang meja hijau. Grogi luar biasa. Kenapa? Orang sidang skripsi ngadepin hakim, dosen pembimbing, yang mau sidang pengadilan ngadepin hakim. Dan ini yang mau sholat menghadapi ahkamul hakimin. Kan gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka betul-betul grogi. Kalau orang grogi itu baca kuat, itu menghabiskan energi. Di rakaat ketiga mereka udah kayak nggak punya energi lagi. Saya bandingkan begini. Ya abang-abang di sini. Misal dipanggil satu orang, tolong silakan pimpin doa. Di saat suruh mimpin doa di situ ada Buya Yahya, situ ada Gus Baha, di situ ada Ustaz Abdul Somad. Dia suruh mimpin doa. Grogi nggak kira-kira? Tapi kalau doanya sikit aja bisa nggak kira-kira? Bisa lah. Kalau Rabbana atina fid dunya hasanah aja bisa. Tapi kalau yang panjang-panjang wah nggak tarik. Kenapa? Terlalu grogi, terlalu gugup. Bandingannya seperti itu. Kalau 2 rakaat pertama aja masih bisa lah. Tapi kalau udah rakaat ketiga harus kuat juga, nggak sanggup. Kalau pelan-pelan bisa. Tapi kalau kuat itu rasanya mulut udah nggak terkontrol. Paham maksudnya? Itulah alasan dari para ulama kenapa mereka dikasih 2 rakaat saja yang kuat, karena meringankan orang-orang yang memang hatinya betul-betul grogi ketika menghadap Allah. Udah paham? Udah. Tapi Ustaz, sholat Jumat itu kan kayak sholat zuhur. Kenapa dikuatin? Ya Allah, belum selesai pertanyaannya. Katanya kalau sholat zuhur itu banyak orang kafir. Kenapa sholat Jumat kok dikuatin? Sholat Idul Fitri lagi, sholat Idul Adha itu kan siang-siang. Kenapa dikuatin? Nah jawabannya, karena perintah sholat Jumat, karena perintah sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu diperintahkan, datang perintahnya bukan ketika Rasul di Mekah, tapi ketika Rasul di Madinah. Di Madinah aman, orang Islamnya lebih banyak, lebih kuat daripada orang kafir. Jadi maka dikuatin. Jelas ya? Ya, tuntas tuh terjawab tentang kenapa kuat, kenapa pelan. Nah, jadi itulah jawabannya. Kalau sholat Jumat kok kuat? Karena difardukannya di Madinah. Madinah saat itu aman, gak ada gangguan. Nah, maka inilah jawabannya. Nah,
Kemudian apalagi kesunahan dalam Fatihah? Jelas Bapak Ibu ya. Nah, ini jam-jam rawan nih, tapi kita belajar untuk memadukan. Jadi begini, ini alhamdulillah. Ini pertemuan yang sangat-sangat saya syukuri. Kita kumpul, kita nggak lain-lain. Ilmu, sholawat, zikir, kan itu. Ilmu, sholawat, zikir. Nah, ada yang memang, ya alhamdulillah, tetap itu dikatakan baik. Ketika sholawatan, maulidan, tapi ada sebagian orang yang agak mengkritisi. Itu majelis sholawat, kenapa isinya cuma nasihat, nggak ada majelis ilmunya, nggak ada majelis kitabnya, kan gitu. Ada yang mengkritisi begitu. Nah, ini kita berusaha padukan. Kita maulidan iya, tapi kita juga ke kitab dan ke keilmuannya juga iya. Jadi tadi kita padukanlah antara majelis salawat dengan majelis tafakuh, majelis ilmunya. Biasanya kalau salawat kan ceramah lepas, ceramah umum, nggak ada salahnya bahwa kita padukan majelis maulid, majelis salawat dengan majelis ilmu seperti ini. Nah, kita lanjut. Apalagi kesunahan di dalam baca Fatihah, melakukan 6 saktah. Apa itu saktah? Berhenti setelah membaca. Mana yang 6 itu? Pertama, antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Allahu Akbar. Jangan langsung baca doa iftitah, jeda dulu sedikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira alhamdulillah. Itu yang afdal begitu. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira. Itu kurang afdal. Nah, apalagi digabung Allahu Akbar kabira alhamdulillah katsira. Itu kan sah kalau begitu. Ini takbiratul ihram apa doa iftitah. Nah, ini dia harus jelas nih. Nah, yang berikutnya antara iftitah dan ta'awudz. Setelah wa ana minal muslimin, jeda dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, antara ta'awudz dan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih jeda dulu sesaat. Ingat, tapi baca ta'awudz itu pelan ya. Nah, baca a'udzubillahnya itu pelan, tidak dianjurkan kuat. Kemudian antara Fatihah dan amin, waladhdallin. Amin. Kenapa dijeda? Hikmahnya supaya tidak memberi waham, tidak memberi salah sangka bahwa amin itu bagian dari Fatihah. Amin bukan bagian dari Fatihah. Jadi kasih jeda sedikit. Nah, bahkan bagi imam dan yang sholat sendiri, dianjurkan antara waladhdallin sebelum amin untuk membaca Rabbil firli. Nah, ini mungkin jarang didengar, tapi kalau mau ngamalin hati-hati. Nanti kalau di orang yang awam betul, untuk jadi imam kena pecat tuh. Apa-apa nih imam. Waladhdallin. Amin. Anjurannya seperti itu. Baca kitab Syamsul Munirah, baca kitab Hasyal Bajuri, baca kitab kalau yang Arab Melayu Sabilal Muhtadin. Bahkan dikatakan kalau mau ditambah wali-wali daya itu nggak apa-apa. Rabbil firli wali-wali daya. Amin. Nah, itu tadi Bang Jaki ngamalin. Jadi habis waladhdallin. Amin. Tapi makmum nggak disunahkan. Makmum tidak disunahkan. Yang disunahkan imam dan yang sholat sendiri. Nanti kalau entah main-main ke pesantren mana ada yang ngamalin gitu, jangan terkejut. Nah, tapi kalau udah punya ilmunya, jadi imam di luar, jangan bikin orang terkejut. Itu juga. Jangan objek-objek. Memang begini, kita tarik ulur, jangan tahu semuanya diamalin. Enggak. Setelah orang percaya dulu sama kita, wah ini betul nih, orang alim nih. Pokoknya orang yang ada rujukannya kalau ngomong, nah baru silahkan sampein baru amalin. Nah, kemudian antara amin dan surah. Nah, antara amin dan surah, waladhdallin amin. Nah, itu pakai saktah. Sunnah bagi imam memanjangkan saktah pada saat ini, seukuran waktu yang cukup bagi makmum untuk membaca Fatihah. Jadi ingat, kalau di luar amalin ini nggak apa-apa. Waladhdallin amin. Ngapain? Masih waktu makmum baca Fatihah. Tapi itu pun sering jadi masalah. Saya pertama kali balik dari Bogor, amalin nggak ya? Tapi dalam bismillah amalin aja di masjid dekat rumah. Amalin aja. Udah ada yang komplain. Itu
santri baru tuh, imam baru tuh ngapain kalau habis sholat qorin amin kok lama kali berhentinya gitu. Sempat ada yang komentar begitu. Nah, yang nyampein siapa? Emak saya, ibu saya, almarhumah. Tuh ada yang komentar kok lama kali berhenti aminnya. Udah pun ntar juga tahu sendiri. Nah, alhamdulillah ternyata benar tahu sendiri. Jadi maka kalau makin banyak yang ngamalin, ini makin jadi budaya. Nggak apa-apa, coba bertahap. Pertama berhenti nggak lama, besok agak makin lama, besok agak makin lama, besoknya untuk diberhentikan. Imam. Yang terakhir adalah antara surah dan takbir rukuk. Nah, setelah selesai baca surah jangan langsung rukuk. Jeda dulu sesaat baru kemudian rukuk. Nah, inilah sunnah-sunnah dalam bacaan membaca Al-Fatihah. Nah, tolong yang bisa memang mengamalkan, tapi memang alhamdulillah di antara yang paling disyukuri itu ketika kita di pesantren, kita bebas ngamalin ini, ada kitab udah. Berarti ada kitab amalin, ada di kitab amalin. Nah, kadang kawan-kawan yang anak sendiri belum baca itu udah ngamalin gitu. Kalau gitu ada di kitab ini, oh alhamdulillah. Jadi nambah informasi, bisa, asal bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi maka begini ya, begini. Kalau ada orang mengamalkan sesuatu dalam sholat, silahkan antum tanya untuk pertanggungjawabannya. Ini kok begini? Tahu dari mana? Ada di kitab mana? Nah, itu silahkan. Tuh, kan banyak model-model orang sholat, ya. Ada yang assalamualaikum warahmatullah, tangan dibuka begitu. Tanya itu di kitab mana? Gitu. Nah, kita pengen tahu, bukan langsung ikut aja. Nggak boleh taklid buta istilah. Nah, kita masuk ke rukun kelima. Adalah rukuk. Nah, jadinya sampai jam 11 ya. Sampai jam 11 kita insya Allah rehat. Habis itu rehat tidur sampai jam setengah 5, lama tuh ya. Nah, setengah 5 kita bangun tahajudan, insya Allah. Yang di rumah ya tahajud di rumahnya, yang di sini tahajud di sini. Nah, rukuk secara bahasa artinya adalah membungkuk. Secara istilah fikih adalah membungkuknya orang yang sholat dengan seukuran sampai telapak tangannya kepada lututnya. Dengan seukuran sampai telapak tangan kepada lututnya. Nanti akan ada di syarat sahnya rukuk. Kita baca. Apa syarat sahnya rukuk? Yang pertama, sah rukun yang sebelumnya. Kalau rukun yang sebelumnya belum beres, maka rukuk juga nggak akan beres. Kalau kita belum beres baca Fatihah lalu kita rukuk, maka rukuknya nggak sah. Karena sebelum rukuk ada baca Fatihah. Kenapa begini? Karena salat wajib tertib sesuai urutan. Harus yang sebelumnya sah baru masuk berikutnya. Ini sah baru masuk berikutnya. Kalau sebelumnya ini nggak sah, yang setelahnya juga nggak akan ada yang sah. Nah, kemudian bergerak turun dengan tujuan untuk rukuk, ini syaratnya. Memang turunnya untuk rukuk. Nah, jika ada yang bergerak turun karena menghindari lebah misalnya, ini lagi sholat berdiri, lewat tawon, lewat lebah di atasnya, refleks bungkuk langsung. Ya udahlah sekalian rukuk nih, gitu. Lagi baca surah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, lewat lebah itu, bungkuk deh. Ya udahlah, orang udah baca Fatihah, sekalian aja ini rukuk. Ini yang seperti ini nggak sah. Nah, jadi kalau seperti itu lalu dia jadikan rukuk, maka ini tidak sah. Wajib dia berdiri kembali lalu kemudian rukuk. Jadi balik lagi baru kemudian rukuk. Nggak boleh yang tadinya untuk menghindari tawon, menghindari lebah dijadiin rukuk. Kemudian berikutnya membungkuk seukuran sampainya tengah telapak tangan menyentuh lutut. Nah, berarti ini. Ketika kita rukuk, kalau kita berdiri, ini tangan nggak akan sampai ke lutut, kan itu. Ini tengah telapak tangan itu ini. Kalau kita berdiri nggak nyampe ke lutut. Nah, bungkuk sedikit, makin dekat, kan itu. Bungkuk sedikit, makin dekat. Segini, ini baru kena nih. Maka inilah ukuran rukuk yang paling minimal. Seukuran telapak tangan tengah, bukan jarinya, tapi telapak tangan tengah nih, itu bisa nyampe ke lutut tanpa menekuk kaki. Kalau kaki ditekuk ya bisa kita sampai, enggak, ini kakinya tetap lurus, pinggangnya atau punggungnya yang dibengkokin.
Kalau saya seukuran begini, nah ini lututnya, disinilah dia bisanya. Nah, tapi meletakkan tangan ke lututnya ini hukumnya sunnah. Sekali lagi, meletakkan tangan ini ke lutut hukumnya sunnah. Tapi membungkuk seukuran itu yang wajib. Paham maksudnya? Jadi kalau ini sampai nih, nah ini udah sampai, tapi nggak saya letakin tangannya begini, rukunya sah. Ini kita lagi bicara yang sah. Nah, maka oleh karena itu kalau seandainya kita membungkuknya cuma dikit aja, nggak nyampe ini, nah itu nggak sah. Bisa dipahami ya. Jadi udah tahu seberapa ukuran minimalnya rukuk yang sah dalam sholat. Seukuran bahwa dia itu bisa menyentuhkan telapak tangan tengahnya ke lututnya. Nah, perhatiin, itu untuk orang yang sholatnya sambil berdiri. Adapun untuk orang yang duduk, nah kalau orangnya duduk, ukuran minimal rukuknya seberapa? Duduknya duduk iftirash ya. Duduknya duduk iftirash. Seberapa minimal rukuknya? Maka dia membungkuk, nah sampai kepala atau keningnya sejajar dengan lutut. Ini kalau duduk iftirash, ini kan kita nggak sejajar, majuin sampai sejajar dengan lutut. Itulah minimal orang rukuk pada saat duduk. Paham ya? Nah, itu minimalnya. Kalau kita sholatnya sambil duduk, majuin tuh sampai keningnya sejajar sama lutut. Nah, kemudian wajib tumakninah. Wajib tumakninah, yakni diamnya anggota tubuh sejenak seukuran 1 kali tasbih. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, memadai. Itu memadai. Jangan ini berdiri. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, gak sah. Kenapa? Karena gak ada tumakninahnya. Ukuran tumakninah itu seberapa? Sekali tasbih. Allahu Akbar, subhanallah, Sami Allahu liman hamidah. Tapi ukurannya, baca subhanallahnya itu sunnah. Ya, kita bilang subhanallah itu 1 detik, maka dia minimal diam 1 detik. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, sudah memadai. Jadi jangan nggak pakai tumanina. Kalau nggak pakai tumanina, salatnya tidak sah. Jangan ke bawah salat tarawih 23 rakaat 7 menit. Pernah nengok videonya? Masya Allah, nggak ada tumaninahnya tuh. Putar nanti tuh di YouTube, cari salat tarawih 23 rakaat 7 menit. Itu banyak yang apa ya? Banyak yang nggak pas. Pertama nggak pakai tumanina. Yang kedua, Fatihahnya tuh udah nggak dapet. Saya nyimaknya aja nggak bisa. Dolim, amin. Tahu ya, dengerin dolimnya aja. Ya Allah. Nih komennya, imamnya rapper dulunya. Kenceng betul. Nah itu saya mau mensahkan itu gimana gitu ya. Takut memang saya yang kurang ilmu, tapi nyari-nyari di kitab kok agak payah gitu. Nah, husnuzon mungkin saya yang kurang ilmu lah. Karena di sana banyak ulama juga, bukan gak ada ulama. Ya mau gimana lagi mau disahkan? Nah, kalau mau ditarik ke mazhab lain, ya agak sulit juga karena orangnya mayoritasnya mazhab Syafi'i. Nah, kemudian kita baca sunnah-sunnah ruku. Mengucapkan takbir ketika bergerak turun menuju ruku sambil mengangkat kedua tangan. Jadi kalau mau ruku itu angkat 2 tangan. Ini saya perhatikan juga banyak imam-imam yang sudah meninggalkan ini. Dia turun ruku tuh langsung aja tangannya nggak dinaikkan. Nah, dari Fatihah kemudian mau turun, Allahu Akbar, itu langsung. Nggak, Allahu Akbar, angkat tangannya ya. Angkat tangannya. Saya lihat beberapa imam, terutama imam-imam muda ya. Kok payah ya? Allahu Akbar, langsung begitu aja. Angkat tangan ini sunnah pada 4 tempat. Pertama takbiratul ihram, kedua ketika mau ruku, ketiga bangkit dari ruku, keempat bangkit dari tahiyat awal, yakni rakaat kedua menuju ke rakaat ketiga. Itu saja disunahkan angkat tangan. Nah, sama takbir ziyadah lah kalau ada.
Tapi kalau pada sholat fardu itu tadi, mau ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku menuju i'tidal, ketika bangkit dari tasyahud awal rakaat kedua bangkit menuju rakaat ketiga. Ada yang juga terlalu rajin angkat tangannya, tiap bangkit Allahu Akbar, duduk rakaat pertama di rakaat kedua Allahu Akbar. Enggak, angkat tangan hanya di rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Diperbaiki. Kalau ada yang memang keseringan takbirnya, maka ini jangan lagi dibuat. Keseringan angkat tangannya maksudnya. Kayak ini jangan dibuat lagi. Nah, kemudian yang berikutnya, meluruskan tulang punggung dan tengkuk atau leher belakang sampai seperti satu papan yang lurus. Nah, itu kayak di gambar, itu pun belum lurus sekali itu. Itu udah saya tekan-tekan pun memang gitu maksimalnya. Tapi udah mendingan tuh. Karena ada kadang yang ruku tuh agak begini. Nah, kurang lebih macam begitulah, tuh udah agak mendingan lurus gitu. Nah, punggung ke tengkuknya sampai ke pinggangnya lurus. Nah, kemudian memegang kedua lutut. Nah, ini maka tadi saya katakan bahwa memegang kedua lutut ini sunnah. Ingat, tempurung lututnya itu yang sunnah dipegang. Dengan merenggangkan sedikit jari-jari tangan. Jadi misalnya ini lutut, nah misalnya ini adalah lutut, itu begini megangnya, pas tempurung lututnya, agak direnggangin. Nah itu ya, agak direnggangin jarinya. Bukan begini nanti. Nah ini kebanyakan salah orang begini megang lututnya. Ini padahal lurus jarinya ke bawah. Nah. Dengan merenggangkan sedikit jari-jari tangan. Nah tuh, ada satu video yang bagus, film operator ada yang kemarin dikirim, itu bisa dilihat nanti di videonya beberapa memang yang menjadi kesalahan, nah, kemudian diluruskan. Aduh, dipakai. Itu yang tadi, nah yang benar gitu, ini yang benar. Nah, itu tangan salah yang seperti itu, yang benar lurus ke bawah. Ini nanti disujud ya, benar ditegakkan. Nah, itu kurang lebih. Nah, jadi tadi diantara coba di apa itu nanti ada nggak ini sebelahnya? Oh nggak ada. Di pos pas tangannya tadi itu coba diulang sedikit. Di pos pas tangan ketika ruku. Nah itu ya, itu ada pos dia. Nah, itu kurang lebih tangannya bentuknya seperti itu. Tangannya bentuknya lurus ke bawah, direnggangkan seperti itu ketika ruku. Bukan dikesampingkan ya, bukan jari-jarinya itu disampingin gini, tapi dilurusin ke bawah. Tampak ya? Nah ini tinggal ngamalin lagi, ini tiap hari soalnya. Ini yang paling enak kita belajar sholat, nanti udah diamalin lagi, besok subuh udah diamalin lagi. Jadi jarinya ke bawah, jangan jarinya ke kanan kiri lagi. Nah, kemudian berikutnya, merenggangkan kedua siku dari tepi perut bagi laki-laki jika tidak takut mengganggu orang lain. Jadi direnggangin nih. Ini siku dijauhin dari perut. Kalau sholat sendiri dan safnya agak renggang. Tapi kalau safnya udah rapet, jangan dipaksain. Jangan mau ngejar yang sunnah jadi datang yang haram. Udah orang ipit-ipit kan, nggak perlu disunnah pokoknya gitu lah. Mengganggu orang itu seperti itu, jadi nggak usah. Jangan sampai yang sunnah akhirnya antum jatuh kepada yang haram. Merapatkan siku ke perut bagi perempuan. Nah kalau perempuan sunnahnya tangannya ini sikunya dirapetin ke tepi perutnya. Kenapa? Lebih menutup kepada auratnya. Nah kemudian membaca tasbih Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Perhatikan. Boleh 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, dan 11 kali. Silahkan pilih yang mana, tapi ada catatan. Namun bagi imam dianjurkan untuk tidak membacanya lebih dari 3 kali. Kalau imam udah 3 kali aja. Kalau sholat sendiri silahkan mau sampai 11 kali. Tapi kalau imam 3 kali bangkit. Kecuali, ya ini ada kecualinya. Kecuali
untuk menunggu makmum yang baru datang agar makmum tersebut mendapatkan rakaat. Bisa dipahami? Ini ada imam, udah waladhdallin amin, baca surah udah selesai, Allahu Akbar, lagi rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dengar suara pintu masjid kebuka, krek, berarti ada yang baru masuk. Nah, ini biasa lari dia kalau udah begini, lari biasanya, karena takut ketinggalan. Udah ditunggu, jangan makin sami Allah liman hamidah, dia telat sekalian yang gitu. Nah, jadi maka ditunggu gitu. Nah, ada apa? Ular. Nah, emang banyak. Nah, amankan dulu. Besar, ada? Oh, kecil. Cacing. Nah, jadi kalau seandainya kita dengar ada orang yang lagi masuk ke masjid di saat kita rukuk, ditunggu, sunnah ditunggu, jangan makin ditinggal. Sunnah ditunggu, jangan ditinggal. Supaya apa? Supaya memang dia dapat rakaat itu. Ada dua tempat dianjurkan untuk menunggu orang yang datang. Pertama ketika rukuk supaya dia dapat rakaat. Kedua ketika tahiyat akhir. Kita udah selesai nih, fil alamin innaka hamidum majid. Kita imamnya mau salam, rek, kedengar tuh ada pintu terbuka. Ya udah tunggu aja. Baca doa atau apakah supaya dia sempat ikut di ujung-ujung itu berjamaah. Paham? Jadi dua tempat ini dianjurkan bagi imam untuk menunggu makmumnya. Pertama ketika rukuk, kedua ketika tasyahud akhir. Nah, catatan penting. Orang yang mendapatkan rukuk bersama imam, maka ia mendapatkan rakaat tersebut. Orang yang mendapatkan rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan rakaat tersebut. Namun perhatikan, ukuran mendapat rukuk bersama imam adalah bahwa ia sempat rukuk dan tumakninah bersama imamnya. Nih para orang-orang yang sering masbuk-masbukan, jangan sampai ngerasa dapet padahal nggak dapet. Perhatiin, imamnya lagi rukuk, dia datang. Tentu dia takbir Allahu Akbar, kemudian dia takbir lagi Allahu Akbar, rukuk. Kalau sempat tumakninah bersama imamnya, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, dapat lagi rakaat. Tapi kalau nggak sempat, selisih jalan, dia datang Allahu Akbar, dia turun, imamnya naik Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, gitu. Selisih jalannya. Itu ada yang rasa sih dapat gitu. Wah, dapat lagi udah. Enggak, jangan ngarang dapatnya. Itu nggak dapat yang seperti itu. Harus beneran tumakninah bersama imam. Kalau ragu tipis sekali, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, dapat nggak tuh ya? Kalau ragu, hukumnya nggak dapat. Sekali lagi, kalau ragu itu tadi dapat tumakninah nggak ya? Maka hukumnya nggak dapat. Jelas? Harus yakin dapat tumakninahnya bersama imam. Ini karena malesnya dia. Dapat aja lah. Antum nggak boleh ngarang gitu. Ya udah tambah rakaat. Nah, jadi maka ini ukuran dapatnya bersama imam, harus dapat tumakninah. Nah, perhatiin. Yang sering jadi kesalahan ketika kita yang buru-buru seperti itu, imamnya sudah rukuk, terkadang kita datang, kita kan buru-buru. Ingat harus tetap nampak perbedaan takbiratul ihram dengan rukuknya. Jangan datang-datang jangan begitu datang, imam udah rukuk saking buru-burunya, sholli fardhu dhuhri arba'ah. Kalau pakai itu lagi dah, udah ketinggalan dah.
Allahu Akbar. Ini begini nggak sah. Kenapa? Itu takbiratul ihram atau takbir rukuk kan gitu. Jadi maka Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tuh ada bedanya. Kalau yang kedua nggak pakai takbir juga nggak apa-apa. Allahu Akbar. Nah, itu masih mending, nampak bedanya, perbedaan antara takbiratul ihram dengan rukuknya. Kalau disatuin nggak sah. Ingat ya, hati-hati. Nah, niatnya mau dapat rakaat malah sholatnya nggak dapat sama sekali. Gara-gara Allahu Akbar langsung rukuk, ini nggak sah. Hati-hati. Nah, jadi yang sering masbuk, masbuk juga ada ilmunya. Jangan sampai tersalah yang membuat nggak sah. Naam, halaman 19. Kita ada 13. Besok kita duha 2 jam. Kita mulai dari jam 9. Insya Allah bisa target berapa halaman tadi? 20 ya? 13 ya, 13. Insya Allah bisa kita selesaikan. Besok di duha kita target kejar sampai 8 atau 9 halaman. Kemudian nanti di pertemuan akhir itu tinggal 5 atau 4 halaman lagi, insya Allah. Jadi pertemuan besok kita masuk kepada i'tidal. Nah, ada waktu sekitar 10 menit. Ini ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Saya jawab cepat aja ya. Nanti kalau ada sisa lagi kita buka sesi tanya jawab. Allah. Ustaz, izin bertanya mengenai duduk iftirash. Iftirash tadi, bagaimana bentuk duduk iftirash Ustaz? Dan di mana letak duduk iftirash? Apakah duduk di antara dua sujud atau pada tahiyat awal? Pertama, bentuk duduk iftirash itu ada di halaman 24 yang sebelah kiri. Halaman 24 sebelah kiri itu bentuk duduk iftirash. Apa ya? Halaman 24. Nah, itu bentuk duduk iftirash. Kemudian di mana ini duduk? Duduk iftirash ini ada pada 6 tempat. Ada pada 6 tempat. Disunahkan duduk iftirash ini pada 6 tempat. Sambil ingat nih. Pertama, ketika duduk antara dua sujud. 1. Kedua, ketika duduk tahiyat awal. Ketiga, ketika duduk antara dua sujud sahwi. Paham maksudnya? Kan sujud sahwi 2 kali juga. Keempat, duduk ketika nggak sanggup berdiri. Mau sholat duduk, maka sunnah duduk iftirash. Kelima, duduk bagi imam, duduk bagi makmum yang imamnya tahiyat akhir. Imamnya tahiyat akhir, dia kan belum, karena dia masbuk. Nah itu maksudnya, duduknya makmum masbuk saat imamnya tahiyat akhir. Dia duduknya tetap iftirash. Yang keenam, duduk tahiyat akhir tapi mau sujud sahwi. Paham? Duduk tahiyat akhir tapi ini mau sujud sahwi. Ada itu 6 posisinya di situ. Jadi ketika tahiyat awal iya, ketika duduk antara dua sujud juga iya. Duduk istirahat. Satu lagi duduk istirahat. Mohon maaf, berarti bukan duduk antara dua sujud sahwi. Duduk istirahat. Nah, jazakallah. Duduk istirahat. Ini pertanyaan kertas sudah dulu ya. Nah, biar nanti sempat. Minta izin Ustaz, saya mau bertanya. Sebagai orang tua kita mempunyai anak. Sebagai orang tua kita mempunyai anak yang sudah baligh, tapi secara akalnya ia termasuk yang bukan tergolong mumayyiz. Pertanyaannya, bagaimana kewajiban kita sebagai orang tua menyuruh anak sholat, tapi secara badan dan pakaian saja ia belum bisa bersuci, padahal sudah kita ajarkan juga, kita ngajikan. Saya sangat berat bila membantunya kalau sudah urusan aurat. Nah, ada orang-orang yang memang diberi keterbatasan akal, badannya sudah besar, tapi memang akalnya Allah masih beri seperti anak-anak. Nah, ini gimana nih? Nah, ya yang seperti ini ajari sesuai kemampuannya. Ya kayak ngajari anak umur 5 tahun, anak umur 4 tahun. Kalau gitu bisanya ya sudah begitu. Nah, ada dosa nggak di kita lagi? Nggak ada. Yang penting kita jaga dia aja gitu. Nah, paham ya? Ya kayak ngerawat anak umur 4 tahun gitu. Apakah harus dipukul dulu sholat? Enggak. Kalau dia memang belum paham ya udah nggak apa-apa.
Nah, insya Allah jadi ladang amal karena itu udah ahli surga. Yang seperti itu ahli surga. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Ada saudara kami kebetulan sudah almarhum. Insya Allah selama beliau sakit hingga akhir hayatnya tidak pernah tinggal sholat fardu maupun sunnah. Nggak pernah tinggal sholat sunnah. Tidak pernah meninggalkan sholat fardu. Tetapi karena beliau lumpuh dan saat itu ilmu kami belum memadai, sehingga beliau sholat dalam keadaan menggunakan kateter, alat bantu tampung hadas kecil. Dan salahnya pun tidak menghadap kiblat, karena saat itu ilmu yang kami ketahui adalah kondisi beliau adalah uzur. Sehingga niat saja menghadap kiblat sudah sah. Bagaimana ya Ustaz? Ya sebenarnya itu salah. Sebenarnya itu salah. Karena bisa diarahkan menghadap kiblat. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, ya udahlah mau gimana lagi. Nggak boleh sama rumah sakitnya diputar gitu. Nggak, ini pokoknya harus tetap kayak gini. Sementara nggak bisa lagi, ya udah nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya memang masih bisa izin untuk diputar sedikit itu ranjangnya, ya wajib kita putar. Kalau memang nggak bisa, ya udah. Nah itu bagaimana? Orangnya udah almarhum, ya sudah doakan saja. Mudah-mudahan diampuni dan kita yang membimbing juga banyak istighfar bahwa ternyata begitulah dampak orang yang kurang ilmu. Nah untuk berikutnya jangan lagi sampai kita salah. Alhamdulillah hadir kemari, ini tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tadi itu. Kemudian bagaimana menepuk orang yang munfarid salatnya karena kita mau jamaah dengannya? Apakah tepuk bahu dulu baru takbir atau takbir dulu? Tepuk-tepukan. Mohon penjelasannya Ustaz. Saya pribadi kemarin sempat ditunjukin tapi saya udah lupa. Saya pribadi belum menemukan kalau mau menjadikan orang imam itu ditepuk. Ya boleh, tapi apakah sampai sunnah? Saya nggak dapat. Jadi tinggal berdiri saja kita di sebelahnya, agak rapat ke sebelah kanannya. Sebelah kanannya mundur dikit. Udah, itu sebagai syarat dia jadi imam. Nggak usah ditepuk-tepuk. Kita berdiri agak rapat aja dia udah sadar nih ngapain orang mepet-mepet, rapat-rapat begini. Berarti mau jadi makmum. Udah, itu aja udah cukup. Nah, perlu ditepuk enggak? Tapi kalau kita lihat sholatnya merem, ya sebenarnya tadi kan udah diapakan? Kenapa kita tepuk? Tujuannya apa? Supaya dia tahu dia jadi imam. Tadi udah dikatakan imam tidak wajib berniat jadi imam. Masih ingat ya kajian dari pagi? Kita aja yang wajib berniat jadi makmum. Nah, cuma kan gini Ustaz, kasihan kalau dia niat jamaah kan dia naik pahalanya. Kalau itu alasannya benar, tapi nggak mesti tepuk, senggol aja sedikit, senggol aja sih. Dan kenapa mesti tepak gitu? Kadang memang harus nepuk itu nggak senggol aja. Dan kalau mau begitu silahkan. Nah, tapi saya sekali lagi katakan saya belum nemu di kitab bahwa sunnah untuk nepuk orang itu jadi imam tuh. Belum saya dapat. Nanti kalau ada yang dapat silahkan tolong kasih tahu ke saya. Nah kemarin Ustaz Dedi ada nunjukin, habis itu saya cari-cari lagi nggak dapat. Beliau pun ditanya mana, udah nggak dapat lagi. Nah masalah memberi isyarat tadi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Ustaz, kalau sedang dalam perjalanan naik bus, nah sepanjang jalan ia tertidur sampai melewati waktu sholat subuh. Saat terbangun sudah terang hari, apakah ia boleh menunda sholat qadha karena uzur yang tidak disengaja? Boleh, sama, namanya ketiduran. Nah, jadi karena ketiduran jangan dekat di bus, di rumah aja pun boleh, apalagi di bus. Nah, tapi bagusnya segera. Ingat ya, tadi itu boleh bukan anjurannya dipotong. Paling bagus ya segera dipotong. Bagaimana cara menegur dengan baik atau sopan ketika kita melihat seseorang sholat, namun kita yakini sholatnya tidak sah? Karena saat sholat auratnya tidak tertutup sempurna. Ini kejadian sama saya. Sholat ada orang di depan saya nampak pinggangnya. Ya Allah, dalam hati saya ini jadi tanggung jawab nih bilanginnya. Gak dibilangin berdosa, dibilangin orangnya sangar lagi. Ya kalau nggak marah dia dibilangin. Tapi saya bismillah aja lah, nanti lo bilanginnya gitu. Karena lagi sholat salam barengan, dia jalan ke parkir, saya ikuti. Saya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, mohon maaf, tadi waktu sholat aurat belakangnya kelihatan. Dia belum ngomong apa-apa saya udah biji. Males ngeresponnya, yang penting udah nyampe informasinya ke dia gitu. Yang penting udah nyampe informasinya ke dia. Ada lagi yang sholat pakai celana jeans yang koyak-koyak itu, yang nampak pahanya. Tepat di sebelah saya. Ya Allah, jadi kerjaan lagi. Karena kita ingat kata baginda Nabi, idza sakatal alimu anil haqqi fa huwa syaitonun akhras.
Kalau ada orang alim tapi diem daripada kebenaran, dia tahu yang benar tapi dia diem nggak mau ngasih tahu, itu namanya setan bisu. Karena bisunya dia jadi setan, nggak mau ngingetin orang. Akhirnya ya Allah, saya bilang, Mas, tuh auratnya kelihatan pahanya. Iya, baru pulang kerja tadi. Bukan itu masalahnya gitu. Anda nggak peduli dia pulang kerja atau enggak, pokoknya itu nggak sah gitu. Tapi yang penting sudah tahu dia bahwasannya itu nggak sah. Itu auratnya kelihatan, Mas, nggak sah. Dia tadi pulang kerja jadi buru-buru nggak sempat ganti celana. Ya pertanyaannya ngapain dia terusin sholatnya kan gitu. Cuma yang penting udah kita sampaikan. Nah, yang terakhir, apakah kotoran di dalam hidung termasuk najis? Dah. Walaupun dia namanya tai hidung, walaupun dia namanya tai mata, walaupun dia namanya tai telinga, tapi itu bukan najis ya. Itu bukan najis. Kalau najis meriah juga kan kita. Nah, istinjanya semua lubang diistinjain gitu. Nah, jadi maka itu bukan najis. Jadi tadi yang masalah tegur, tetap tegur kayak tadi aja caranya. Kak, tadi waktu salat kaki yang kelihatan. Dan kalau malas debat dah, assalamualaikum, pergi aja dah. Yang penting udah lepas tanggung jawab kita. Nah, terakhir, saat izin bertanya, apabila kita dalam perjalanan saat waktu sholat zuhur, apakah harus kita laksanakan sholat zuhur dulu dalam kendaraan, tapi nanti diqodho, atau kita niatkan aja sholat jamak takhirnya di sholat asar nanti? Bagusnya begitu. Kalau memang bisa memungkinkan jamak takhir, nggak usah sholat di kendaraan. Makanya yang sering saya contohkan subuh. Kenapa? Karena memang nggak bisa dijamak kemana-mana kan gitu. Tapi kalau zuhur, ya udah jamak takhir aja nanti ke asar. Kalau memang dia masih di perjalanan nanti. Nah, paham maksudnya? Kalau asar, jamak takdim aja dulu ke zuhur. Nah, itu tadi. Mengenai aurat perempuan Ustaz, sekali lagi udah jelas ya. Kalau bisa dijamak, nggak usah sholat di kendaraan. Ini untuk yang nggak bisa dijamak. Nah, mengenai aurat perempuan Ustaz, bagaimana dengan perempuan yang memiliki bulu rambut yang lebat? Oh, bulu rambut yang lebat di jidatnya hingga ke alisnya. Maka bagaimana cara solusinya agar auratnya tertutup dan menjaga jidat agar tidak tertutup? Tadi udah saya sampaikan bahwa memang batas aurat, ya batas wajah itu, mohon maaf ya, dari awal tempat tumbuh rambut di kening sampai ujung dagu. Ini pun yang awal tempat tumbuh rambut di kening ukurannya adalah orang kebanyakan. Kalau dia sampai sini rambutnya, ya bukan berarti wajahnya dari sini gitu, enggak. Tetap wajahnya dari sini, gitu, paham ya? Jadi yang di sini bukan aurat, bukan semua bulu tuh jadi aurat di perempuan, enggak. Bulu hidungnya bukan aurat. Nah, kumisnya bukan aurat. Jadi kalau seandainya ada bulu yang lebat di kening, itu bukan aurat. Kelihatan juga nggak apa-apa. Nah, jadi batas aurat itu adalah yang dari awal tempat tumbuh rambut di keningnya. Di kening, awal tempat tumbuh rambut itulah batasan wajahnya. Yang kesininya itu barulah aurat. Itu pun orang kebanyakan. Jadi nggak apa-apa tuh. Yang bulu-bulu lebat di keningnya itu kelihatan, nggak ada masalah. Nah, tata cara mengqodho sholat bagaimana Ustaz? Biasa aja. Lewat sholat subuh udah besok kerjakan jam 8 misalnya sengaja aku sholat fardu subuh. Menyebut qodhonya itu sunnah, bagus kalau dilintaskan. Sengaja aku sholat fardu subuh qodho. Karena kalau udah lewat waktu udah otomatis itu. Ada yang salah begini. Sholat mengqodho sholat zuhur harus di waktu zuhur, itu salah. Mengqodho sholat asar harus di waktu asar, enggak. Jadi sholat-sholat dulu yang tertinggal, kapan aja mau diqodho boleh. Bangun tahajud, kerjakan semua sholat tadi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qodho yang dulu, silahkan. Oh, jadi nggak mesti mengqodho zuhur di waktu zuhur, enggak. Kalau begitu logikanya, kesiangan bangun subuh jam 8, kapan ngerjain subuhnya? Kalau ikut yang tadi, ya nunggu subuh besok lah, kan begitu. Tapi enggak, kita kerjain di jam 8. Itu membuktikan bahwa tidak mesti mengqodho sholat itu di waktu sholat yang sama. Nah, jelas ya. Insyaallah habis dah susulan. Jam 11 lewat sedikit. Terakhir, habis ini kuis ya. Saya udah kuis. Ada banyak hadiah yang mau dibagi. Izin Nabi.
Apakah batuk, sendawa atau bersin dianggap pemisah mualah antara ayat-ayat Fatihah? Tidak. Kalau nggak sengaja, kalau sengaja iya. Kalau nggak sengaja terbatuk, itu nggak masalah. Sendawa masuk angin, di tengah Fatihah begitu, nggak masalah. Itu juga bersin. Jadi lanjut aja. Jika seorang makmum tidak mendapati ruku bersama imam di rakaat terakhir imam, apakah makmum dapat pahala jamaah? Dapat pahala jamaah walaupun dia ikutnya di tahiyat akhir. Tapi ya pahalanya seukuran tahiyat akhir itu saja. Lanjutannya ya pahalanya sendiri. Jelas ya? Jadi tetap dapat pahala walaupun dia dapat di ujung-ujung sholat. Tapi ya ujungnya itu aja yang 27, sisanya 1. Paham ya? Nah, makanya kalau dapat imam lagi sujud, jangan begini. Salah, nunggu berdiri aja. Kan sering gitu. Rakaat kedua, imamnya lagi tahiyat awal, dia datang, dia berdiri aja gitu. Nanti nunggu bangkit rakaat ketiga baru dia ikut. Enggak, ikut aja tuh tahiyat awal. Biar apa? Biar dapat 27 tahiyat awalnya. Kan sering gitu ya, nunggu-nunggu gitu, pura-pura beresin sarung, padahal males aja gitu. Nah, insya Allah akan datang kita masuk kepada i'tidal. Ini ada kuis tadi diamanahkan dari panitia, sama seperti tadi, 2 pertanyaan untuk akhwat, 2 pertanyaan untuk ikhwan. Nah ini tadi udah kan, ini langsung bagiin aja. Panitia langsung bagiin aja. Nah biar nggak maju-maju, nanti langsung aja dibagiin. Yang akhwat sudah disediakan. Nah kita mulai dari ikhwan dulu ya, 2 pertanyaan. Nah aku nggak tahu isinya apa. Pertanyaan pertama sekalian juga untuk ingat-ingat. Kadang habis belajar udah dilupain aja gitu. Ini kita nggak mau, kita ingin sambil ada ingat-ingatnya. Pertanyaan pertama tentang yang tadi aja lah, nggak usah yang jauh. Apa pengertian bacaan sir dan jahar? Itu belakang, bang. Ya, silakan. Ada mic-nya. Ada mic-nya habis. Ada mic ya. Di Madro ada mic-nya. Mic. Itu lagi diantar. Tuh. Di belakang Manggarai udah Nabawi. Bahwa kalau jihar itu dia harus terdengar oleh makmum. Kalau sir hanya terdengar oleh telinga diri sendiri. Kalau jahar apa tadi? Jahar itu dibaca terdengar orang belakang. Orang yang belakang, iya. Samping kan? Supaya dulu nih, kalau gitu masih salah. Kalau gimana? Kalau jahar? Kalau jahar dia dibaca dengan keras. Kalau sir dibaca dengan terdengar hanya dengan dirinya sendiri saja. Ukuran kerasnya? Ukuran kerasnya terdengar orang-orang. Terdengar oleh orang lain, bukan mesti yang di belakang aja, Bang. Yang di depan, kanan, kiri. Bro, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Berikutnya pertanyaan kedua ini untuk Ikhwan ya, untuk Ikhwan. Pertanyaan yang kedua, ini yang ada di buku juga nggak apa-apa. Tapi kan cepet-cepetan ya. Apa ukuran orang boleh sholat duduk pada saat sholat fardu menurut Imam Romli? Itu belakang, Bang. Menurut Imam Romli, apa Bang? Izin Ustaz. Kalau menurut Imam Romli, jika sampai menghilangkan kekhusyukan dalam sholatnya. Jika sampai hilang khusyuk dalam sholat, maka boleh duduk ngobrol. Sallu ala Nabi Muhammad.
Sekarang untuk yang akhwat ya. Untuk yang akhwat 2 pertanyaan 2 kuis untuk yang akhwat. Nah, apa istilah untuk menyebut santri nggak boleh, alumni nggak boleh ya, masih tetap aturannya sama. Apa istilah untuk menyebut atau istilah membantu imam yang tersendat bacaan surahnya? Ada kakak depan baju biru. Nah, apa tadi itu istilahnya? Istilahnya itu al-fathu. Al-fathu. Nah, mabruk. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, berikutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Dalam membaca Al-Fatihah dengan takbiratul ihram itu ada perbedaan bagi orang yang nggak mampu. Kalau orang nggak mampu Fatihah sama orang nggak mampu takbiratul ihram ada perbedaan. Apa perbedaannya dan kenapa? Ada yang jawab? Tadi udah kita bahas. Orang yang nggak mampu melafazkan takbiratul ihram dengan yang nggak mampu membaca Fatihah itu ada perbedaan hukum. Dan kenapa hukumnya beda? Nah, itu silakan kakak pakai si bapak betul marun. Nah, angkat tangan yang tinggi kak. Tadi mana? Mungkin kakak. Bismillah. Kalau orang yang tidak mampu mengucapkan takbiratul ihram boleh dengan Allahu, dengan diterjemahkan seperti Allahu, Allah Maha Besar. Ya. Kalau Al-Fatihah sendiri tidak boleh diterjemahkan karena termasuk ayat Al-Quran. Nah, mabruk. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ya sebelum ditutup, ilmu yang seperti ini sebenarnya adalah ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang yang sholat. Masailnya, permasalahan-permasalahannya. Maka mudah-mudahan kita yang ikut hari ini memang jadi semangat lagi untuk ngaji. Ini kalau seandainya saya ingatkan nanti setelah ini mau ikut ngaji, silahkan ikut ngaji sama kami. Nah, silahkan ikut di majelis ta'lim Hayatul Ilmi yang disingkat Mata Hati. Nah, itu setiap minggu siang ba'da zuhur. Kurang lebih ya kajiannya seperti ini. Kurang lebih kajiannya seperti ini. Namun lebih lengkap lagi, ada hadisnya, ada tasawufnya. Nah, dapat teman-teman baru, dapat circle baru yang insya Allah lebih sehat ya. Circle-nya nggak toksik kata orang sekarang. Jadi lingkungannya lingkungan yang memang memperbaiki hati, tidak meracuni hati dengan hal-hal yang nggak baik. Maka silahkan diikuti. Kemudian bagi yang sudah semangat, ya Allah ilmu ini banyak, tapi kok usiaku sudah nggak banyak kayaknya misalnya, maka jangan sampai anak kita jadi orang yang terabaikan ilmunya. Maka maksimalkan, anakku harus ngerti hukum-hukum seperti ini. Nggak di kita, di anak kita, di cucu kita. Maka mudah-mudahan yang hadir hari ini Allah jadikan dirinya ataupun juriyah-juriyahnya minal ulama'il amilin, ulama-ulama yang amalin ilmunya. Nah, naktafi hadzal qadar, kita padakan sampai di sini. Sudah kita udah pasal 4 ya. Besoklah kita kejar lagi. Nah, besok kalau kita bisa mulai 8:30, kita mulai 8:30 ya. Insyaallah besok sarapan di jam 7:30 bisa. Ya, panitia bisa. Sarapan 7:30 ya. Nah, ya, sarapan jam 7:30. Jadi yang hari ini pulang, besok kalau mau sarapan bareng datang kemari jam 7:30. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa kita mulai di jam 8:30. Kita mulai di jam 8:30 biar bisa agak banyak. Nanti zuhur insya Allah kita khatamkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau balik ke MC itu
Enggak, udah cukup. MC. Alhamdulillah telah selesai materi sesi keempat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa kita serap semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masih tersisa 2 sesi lagi besok hari yang akan kita khatamkan. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah kita coffee break. Sedikit ada minuman dan makanan yang akan dibagikan panitia. Tapi makanannya ini bakar-bakar, masih dalam proses dibakar. Ya. Minuman ada pandai, silakan dibagi panitia. Yang mau kembali, persilakan. Yang mau gabung-gabung di sini acara ramah tamah, ngobrol-ngobrol ringan sesama peserta. Nah, itu silakan. Nggak tahu saya apa yang dibakar. Pokoknya yang dibakar lah. Jadi mau balik, mau rehat di rumah atau mau balik ke kamar yang